Dalam debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang tahun 2020 dengan tema peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan agroindustri dan indeks pembangunan manusia. Pada sesi ini kita akan menggali lebih jauh visi misi dan program dari masing-masing pasangan calon melalui pertanyaan yang telah dirangkum oleh tim penyusun materi. Masing-masing pasangan calon diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan selama 2 menit. Mohon perhatian untuk semua pasangan calon. Yang pertama, kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 2, dipersilahkan untuk memilih pertanyaan yang telah disediakan. Baik, bersiap untuk pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang cenderung melambat dan menurun dari 5,62% tahun 2015 menjadi 5,23% tahun 2019. Dan tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkayang akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Selain pertumbuhan ekonomi yang menurun, jumlah penduduk miskin masih ada 17.690 jiwa atau 7,0%, dan pengangguran sebanyak 3.506 jiwa atau 2,7%. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang ekonominya tumbuh tinggi disertai dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran serendah mungkin. Pertanyaan untuk nomor urut 2. Jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, strategi pembangunan yang bagaimana yang ditawarkan untuk memajukan daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bengkayang? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mewujudkan memajukan desa, memajukan daerah. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, pemerintah daerah jauh lebih besar untuk mengurus pemerintahannya, termasuk dalam hal ekonomi, guna mewujudkan daerah, memajukan daerah. Terobosan yang ingin kami lakukan adalah investasi dan menarik investasi, mendorong pembangunan teknologi, kemudian juga menerapkan Undang-Undang Omnibus Law untuk mempercepat perizinan agar investasi bisa dilakukan di daerah untuk mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja agar ekonomi masyarakat membaik dan hidup akan sejahtera. Waktu Anda masih ada? Daerah Bengkayang adalah daerah pertanian, maka kita akan menggalakkan pertanian, kita akan bangkitkan kembali swasembada sehingga kita berupaya untuk memajukan pertanian, sehingga pertanian itu adalah dasar untuk kemakmuran masyarakat. Terus terang, kalau tanpa pertanian kita juga tidak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu kami berjanji kami akan memperkuat dari sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Oleh karena itu nanti kita kalau terpilih, kita upayakan supaya itu semua meningkat, supaya kita bisa menikmati kesejahteraan itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan saya pikir infrastruktur juga mendukung, harus didukung oleh infrastruktur. Kalau tanpa infrastruktur juga kita tidak bisa melakukan transaksi dengan biaya yang rendah. Oleh karena itu kami berharap itu akan kami lakukan. Cukup, waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Selanjutnya, kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 3, dipersilakan untuk memilih pertanyaan yang telah disediakan.
Masih disegel, pasangan nomor urut 3 bisa dilihat. Baik. Pertanyaan untuk pasangan nomor urut 3. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Omnibus Law merupakan strategi reformasi regulasi yang bertujuan untuk memangkas, menyederhanakan, dan menyelaraskan banyak peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan dapat terwujud regulasi yang akomodatif dan progresif dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi, serta menghadirkan perubahan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baru saja efektif diberlakukan. Sebagai konsekuensi dari pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan ada banyak penyesuaian, perubahan regulasi, termasuk pembatalan berbagai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, apa langkah dan kebijakan saudara yang akan saudara lakukan agar berbagai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut bisa terlaksana di daerah? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Mempermudah regulasi untuk agar investor mau masuk ke Kabupaten Bengkayang, ini yang menjadi utama yang harus kita laksanakan. Karena apalagi ekonomi Bengkayang di bawah sesuai dengan yang telah ditargetkan. Inilah yang membuat investor tidak mau atau kurang masuk ke Kabupaten Bengkayang. Investasi yang meningkatkan pembangunan di Bengkayang adalah investasi di bidang pariwisata, investasi di bidang produk air minum, investasi dengan adanya pelabuhan internasional, investasi di bidang pertambangan. Inilah yang merangsang agar pembangunan regulasi yang dimudahkan investor bisa masuk ke Bengkayang dan Bengkayang bisa maju dalam ekonominya. Waktu Anda masih ada, silakan. Mewujudkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor perkebunan kelapa sawit, mengoptimalkan program sosial perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk kesejahteraan rakyat sekitar, pertumbuhan kegiatan ekonomi di sekitar perkebunan dengan bertambahnya warung-warung makan dan kopi, rumah kos, kontrakan dan sebagainya, mendorong masyarakat berwirausaha dengan memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku dan kelompok pengusaha, penguatan BUMDes secara efektif dan efisien. Cukup, waktu Anda habis. Berikutnya kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 4, dipersilakan untuk memilih pertanyaan yang telah disediakan. Baik, masih disegel pasangan nomor urut 4. Pertanyaannya adalah untuk pasangan calon nomor urut 4. Sebagaimana diketahui bahwa wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari 17 kecamatan dan 122 desa yang secara topografi kewilayahan terdiri dari wilayah pesisir, pulau, pedalaman, dan kawasan perbatasan antar negara dengan negara bagian Sarawak, Malaysia Timur. Setiap wilayah tersebut punya karakter, persoalan, dan tantangan yang berbeda. Apalagi
sekitar 60,65% status desanya masih masuk dalam kategori desa sangat tertinggal. Pertanyaannya, berangkat dari kondisi topografi kewilayahan yang seperti itu, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, apa roadmap dan rencana strategis saudara untuk meningkatkan infrastruktur dan standar pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan berkeadilan di Kabupaten Bengkayang? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Terkait dengan kondisi Bengkayang sebagaimana yang disampaikan, tentu saja prinsip pertama yang kita harus pegang bahwa pembangunan itu harus kita berikan secara adil di setiap daerah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Walaupun kita sadar betul bahwa setiap daerah sebagaimana yang dijelaskan tadi, misalnya daerah pesisir, daerah pedalaman dan juga perbatasan tentu punya karakteristik masing-masing. Karena itu kita harapkan pemerintah daerah dalam arti mereka yang bertugas nanti kita artinya eksekutif bersama DPR tentu harus pertama-tama melakukan kajian dulu untuk melihat secara persis potensi-potensi apa yang ada di daerah sebagaimana yang disebutkan. Nah, kita tidak bisa melaksanakan pembangunan secara merata dengan kebijakan yang sama terhadap daerah yang berbeda-beda. Nah, khusus mengenai perbatasan harus kita menjadi perhatian utama karena daerah perbatasan adalah beranda terdepan kita dengan daerah luar, sehingga bukan saja hanya masalah potensi pembangunan yang kita akan coba perhatikan dan coba kita tingkatkan, tapi ini juga masalah bagaimana bangsa lain, bagaimana bangsa di seberang kita melihat kita sebagai yang mampu membangun bangsa kita sendiri. Silahkan ditambahkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari 122 desa, 17 kecamatan tersebut dengan tingkat kemiskinan masih hampir rata-rata 60%, maka harus kita memulai dari sisi perencanaannya dulu. Perencanaan itu wajib kita lakukan dengan matang, wajib kita lakukan adanya skala pembangunan, prioritas pembangunan itu sendiri. Dan yang ketiga kita mampu memberikan atau pendelegasian kewenangan masing-masing kepada SKPD yang membidangi. Dan yang keempat kita Cukup, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kepada perwakilan pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk memilih pertanyaan yang telah disediakan. Baik, untuk pasangan nomor urut 1 masih disegel pertanyaannya. Bersiap untuk pasangan nomor urut 1. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu masalah nasional dan daerah. Menurut data dari Polres Bengkayang, bahwa penanganan kasus narkoba hingga tahun 2019 mencapai 36 kasus. Tingginya angka kasus tindak pidana narkoba tersebut karena memang Kabupaten Bengkayang memiliki daerah perbatasan darat langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia, sehingga menjadi salah satu wilayah rawan peredaran narkotika dan barang ilegal di Kalimantan Barat. Pertanyaannya, jika saudara terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkayang, apa upaya dan kebijakan yang saudara lakukan untuk mendukung Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika P4GN, khususnya pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Bengkayang? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator dan panelis atas pertanyaannya. Karena Bengkayang adalah daerah perbatasan dan daerah perairan, ada Laut Cina Selatan berbatasan langsung dengan Kepri Tiongkok, makanya kita harus pertama-tama dalam pencegahan ini bekerja sama dengan BNN dan pihak kepolisian serta imigrasi di daerah perbatasan, bagaimana peredaran narkoba ini jangan sampai masuk ke wilayah kita di daerah perbatasan, khusus
Jagoy Babang dan Siding. Termasuk juga di daerah perairan yang kemarin tertangkap hampir belasan kilo di daerah Teluk Suak. Jadi ini salah satu juga kita harus mencegah melalui perairan kerjasama BNN, Polair dan Interpol agar benar-benar peredaran narkoba ini bisa kita cegah sampai masuk ke Bengkayang. Karena narkoba ini sangat berbahaya. Intinya juga kita harus memberikan edukasi di tingkat sekolah, baik dari SD, SMP, SMA, bagaimana narkoba ini berbahaya. Tentunya tidak harus dikonsumsi oleh para masyarakat maupun anak-anak kita. Karena dimulai dari kecil itu tentunya bisa melebar sampai seterusnya. Untuk itu kita mendukung Inpres nomor 2 ini. Kita harus bekerjasama dengan BNN bagaimana mengantisipasi peredaran narkoba di daerah perbatasan. Karena kartel perbatasan sangat kuat. Untuk itu kita harus berantas di situ kerjasama dengan BNN, kepolisian dan juga imigrasi dan juga bea cukai. Termasuk di daerah perairan. Ini juga harus kita antisipasi waspadai orang keluar masuk melalui air atau melalui Laut Cina Selatan yang di daerah Lemukutan, termasuk Kabung dan juga sekitar Teluk Suak. Ini adalah salah satu cara bagaimana narkoba jangan sampai masuk ke Kabupaten Bengkayang. Jadi kita bersama dengan BNN, Interpol, kepolisian, imigrasi. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada debat pada malam hari. Terima kasih. Waktu Anda masih ada, silakan. Cukup? Baik. Baik Bapak Ibu para hadirin dan pemirsa, boleh berikan aplaus untuk para pasangan calon. Hadirin dan pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tetap di debat publik calon bupati dan wakil bupati Bengkayang tahun 2020. Kami akan segera kembali.